Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membuat sebuah video penjelasan untuk programming 1 pertemuan 1 dan akan dilanjut video pertemuan 2. Oke, di pertemuan 1 untuk web programming 1 pembahasannya adalah seperti ini. Pembahasannya seperti ini. Di sini ada silabus, kemudian ada tema web untuk project, ini project ya, kemudian di sini ada istilah-istilah yang digunakan pada berkaitan dengan internet. Nah, ini ada web server yang nanti digunakan ketika sudah bermain dengan programmingnya ya. Untuk HTML masih tanpa harus menggunakan server. Ketika sudah berkaitan dengan programming, maka harus menggunakan web server. Nah, di sini web server yang bisa digunakan ada SAM, ada PHP Thread, tapi yang masih dikembangkan adalah SAM. Kemudian ada AES, kemudian ada struktur navigasi. Di sini struktur navigasi ada 4, ada linear, ada hierarki, ada non-linear, sama ada campuran. Linear berarti perpindahan halaman antar halamannya itu harus berurutan. Misalkan saya ada 4 halaman gitu ya, halaman 1, halaman 2, halaman 3, halaman 4. Nah, kalau linear berarti ketika saya posisi berada di halaman 1, maka untuk menuju ke halaman 4 itu saya harus membuka halaman 2 dulu. Nah, dari halaman 2 nanti ada akses untuk membuka ke halaman 3. Kemudian dari halaman 3 ada akses untuk membuka ke halaman 4. Nah, itu sistem linear. Begitu juga ke arah baliknya, dari 4 ke 1 harus berurut. Itu struktur navigasi linear. Kemudian selanjutnya struktur navigasi hierarki. Struktur navigasi hierarki itu berbeda dengan yang linear. Ketika linear harus berurut, nah hierarki ada sistem yang namanya pengaksesannya itu ada level-level ya. Misalkan halaman paling atas, halaman induk, nanti di halaman itu ada 2 link menuju ke, atau 2 atau 3 link menuju ke halaman lain. Misalkan tadi ada 4 halaman, di halaman 1 saya ada membuat 3 link. Link menuju ke halaman 2 langsung, link menuju ke halaman 3, dan link menuju ke halaman 4 langsung. Maka itu disebut hierarki. Jadi bercabang, langsung dalam satu halaman bisa bercabang ke 4 halaman. Itu struktur navigasi hierarki. Sedangkan untuk struktur navigasi non-linear berarti kebalikan dari linear. Kalau linear harus berurut, kalau non-linear berarti ada akses link menuju ke halaman tertentu tanpa harus berurut, tanpa harus melalui halaman ini dulu. Nah, itu non-linear. Nah, kemudian yang ketiga tentunya campuran dari ketiga struktur navigasi berikut. Ada linearnya, ada hierarkinya, ada non-linearnya. Itu struktur navigasi. Nah, selanjutnya untuk web programming 1 pertemuan 1, selain struktur navigasi ada juga pengenalan HTML. Nah, ini bahasa HTML ini adalah bahasa markup.
hypertext markup language. Jadi dia tidak ada yang namanya variabel, tidak ada yang namanya tipe data. Semuanya hanya markup. Bagaimana? Jadi lebih tepatnya, lebih gampangnya, bahasa HTML itu bahasa yang digunakan untuk bagaimana cara menampilkan sebuah konten. Itu ya. Itu HTML. Nah, di sini struktur dasar dari HTML. Kemudian, nah ini ada contoh satu. Contoh satu dari struktur dasar tadi, di sini ada HTML, head, title, body. Nah, di sini struktur dasar terdiri dari tag buka, ini disebut tag ya, tag, tag ya. Di sini disebut tag. Ada HTML, head, title, judul halaman. Nah, di sini yang akan digunakan nanti seperti ini. Selalu terdiri seperti ini. Akan kita coba buka Notepad. Ya. Ini masih software bawaan biar semuanya bisa praktek karena sudah pasti ada di Windows ya. Kalau yang menggunakan kebetulan laptopnya menggunakan MacBook, berarti bisa menggunakan aplikasi text editor yang standar yang sudah ada bawaan di MacBook, ada juga ya. Nah, di sini saya tuliskan HTML, buka, saya langsung bikin tutup HTML-nya. Kemudian di tengahnya saya bikin lagi tag, saya bikin agak menjorok ke dalam biar rapi, tag head, dan langsung saya bikin tutup tag head-nya. Nah, di dalam tag head saya bikin tadi seperti yang di modul di slide, ada tag yang namanya title. Nah, saya beri titlenya contoh latihan 1 misalnya, atau latihan 1. Saya tutup title. Jadi tag itu ada buka, ada tutup. Perbedaannya, kalau tag buka tidak ada garis miring, kalau tag tutup ada garis miring. Nah, di bawahnya saya akan membuat tag body. Nah, saya bikin jeda langsung tag body. Nah, tag body, di dalam tag body inilah konten-konten kita yang ingin ditampilkan. Nah, ini hasilnya kalau contoh latihan 1, karena dia title nanti nampil di sini ya. Kalau kita buka, nah ini title. Nah, yang di sini title. Kalau body berarti yang ada di konten bawahnya. Nah, itu. Kemudian kita langsung praktekkan di sini membuat atau menampilkan kalimat halo apa kabar. Mudah-mudahan kabarnya baik. Kita ketik langsung halo apa kabar. Kasih di BR, ini tag BR gunanya untuk supaya tulisannya tidak ke samping atau bikin ganti baris ya. Mudah-mudahan kabarnya baik. Nah, kita simpan nih. Sudah selesai. Untuk melihat hasilnya kita harus menyimpannya dulu. Kita klik file, save, kita bikin folder ya. Folder misalkan tadi seperti yang saya berikan tugas, bikin foldernya adalah NIM masing-masing. Saya masih ingat NIM saya waktu kuliah 12062454. Nah, di sini kita ganti namanya contoh 1.html. Jangan lupa diberikan extension HTML. Karena kalau tidak diberikan extension HTML nanti akan otomatis diberikan extensionnya txt. Dan hasil tampilannya akan berbeda dengan HTML. Simpan. Nah, kemudian kita buka dulu folder yang tadi kita buat ada di mana. Misalkan folder tadi kita buat di mana ya, desktop. Nah, ini. Nah, kalau sudah HTML biasanya ikonnya akan berubah sesuai dengan web browser yang standar di laptop kita. Nah, ini tentu saya defaultnya adalah Chrome.
Saya buka, double klik. Nah, ini tampilannya. Kalau tadi tidak diberikan titik HTML, maka nanti akan tersimpan jadi titik TXT, maka tampilannya tidak seperti ini, tapi tampilannya sesuai dengan yang kita tulis. Ada tulisan HTML-nya, ada tulisan head-nya, ada tulisan title-nya. Benar-benar seperti ini tampilnya kalau tulisannya TXT. Dan itu akan terbukanya ya ke TXT ketika double klik. Oke. Itu. Nah, selanjutnya berikutnya ada contoh 2. Nah, contoh 2 selain di contoh pertama kita sudah mengenal yang namanya tag. Nah, di contoh kedua dikenalkan yang namanya atribut. Atribut itu adalah untuk mengatur tag, properti dari tag, ya, untuk mengatur properti dari tag. Di sini contoh ada atribut body, mempunyai tag body mempunyai atribut text, artinya dia ingin memberikan warna pada teksnya. Tulisan yang ditulis di dalam body akan diberi warna blue atau biru gitu ya. Nah, sedangkan BG color berarti untuk mewarnai backgroundnya, Ini untuk warna itu ada dua cara, ada menggunakan kode warna, ada menggunakan nama warnanya. Tapi nama warna yang berlaku adalah nama warna secara bahasa Inggris internasional. Nah, di sini untuk kode warna minimal 3 digit, maksimal dan dia harus bisa diberikan warnanya 3 digit dan 6 digit. Diawali dengan tanda pagar. Nah, ini di bawahnya ada tag baru nih ya, yang dikenalkan tag baru H1. Ini artinya teknik heading. Teknik heading itu untuk membuat judul. Biasanya kalau judul kan posisi tengah, tulisannya menjadi tebal gitu. Nah, ini ada teknik yang namanya heading kalau di HTML. Nah, ini H1. Teknik heading ada 6, H1 sampai H6. Yang ukuran paling kecil adalah H6 dan ukuran paling besar adalah H1. Nah, kita akan coba praktekkan. Ini BR yang tadi sudah kita tahu untuk supaya ganti baris. Kemudian ada tag HR. HR ini untuk membuat garis ya, membuat garis horizontal rule. Nah, di sini ada atributnya size berupa 5, ukuran garisnya, width untuk panjangnya 50%. Nah, region center supaya tampilnya di tengah. Untuk persen, satuan persen ini adalah kalau dia berdiri sendiri artinya dia tidak di dalam sebuah tag lain. Ini kan body kan memang tag utamanya ya, tag utama untuk tampilan konten. Kalau dia tidak ada di dalam tag yang lain, maka dia akan otomatis persentasenya itu 100%-nya mengukur lebar layar dari komputer Anda atau laptop Anda. Berarti kalau misalkan 50%-nya berarti 50% dari layar komputer Anda. Tapi kalau dia di dalam sebuah tag yang lain dan tag tersebut diatur misalkan lebarnya 800 pixel gitu ya, 800 pixel, berarti kan kalau 800 pixel dia tidak sepenuhnya satu layar, dan ketika HR ini 50% dari 800 pixel berarti lebih kecil lagi daripada 50% dari lebarnya layar itu. Kita praktekkan lagi, kita akan membuat file yang kedua, file new. Kita tulis lagi HTML, kemudian head, kemudian title, saya beri contoh 2. Kasih tutup titlenya, kemudian saya beri kasih tutup headnya ya, jangan lupa kalau tidak ditutup nanti tampilannya akan berbeda.
Kemudian saya bikin tag body dan saya mengetikkan seperti yang ada di modul. Tag body ada backgroundnya, ada pengaturan warnanya. Ini warna teks, maka atributnya tag. Saya tidak mengikuti itu warnanya ya. Saya ingin membuat warna black aja, black. Kemudian BG colornya saya bikin yellow. Nah, biar ini. Atau saya pakai apa kalau yellow kode. Untuk kode ini saya juga tidak bisa menghafal ya, karena banyak kodenya. Jadi untuk menghafal agak susah. Tapi ada cara gampangnya untuk menyanyikan kode, yaitu dari Microsoft Word bisa ya. Nah, makanya kalau misalkan dia warna itu warna ada nama yang biasa kita sebut, maka langsung aja nama yellow. Nah, di sini saya buat H1 pakai perataan teks, center supaya tampilnya di tengah. Kemudian tulisan yang akan ditampilkan untuk H1 adalah Universitas Bina Sarana Informatika. STMIK Nusa Mandiri. Ganti atau nanti kita bikin dua. Ada BSI sama STMIK. Kan dia masih satu grup ya. H1. Nah, saya bikin dua. Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Saya kasih BR supaya ganti baris. Dan yang terakhir bikin garis HR, horizontal rule, size-nya 5, kemudian width-nya tadi dibuat 50% dengan perataan center tengah. Kita buat tutup dari tag body, kemudian tutup lagi dari tag HTML. Kalau sudah, kita bisa simpan, save, kasih nama contoh 2.html, jangan lupa, simpan. Kita coba buka lagi. Kalau mau nggak double klik, kita bisa langsung ke browsernya, dihilangin yang terakhirnya, tinggal kasih terakhir sampai nama folder aja, biar langsung tampil. Nah ini ya, contoh 1, contoh 2. Nah ini hasilnya. Nah ini salah persepsi ini. Yang saya maksud bukan begini ya. Yang saya maksud backgroundnya yang hitam dan tulisannya yang kuning. Balik. Oke. Kita simpan lagi, kemudian kita reload. Nah ini. Jadi kelihatan Universitas Bina Sarana Informatika dan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer. Itu contoh yang kedua. Oke, sebaiknya saya stop dulu videonya supaya tidak terlalu besar ukurannya ya.